Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, Sohibul Hajat, Sohibul Bait, sahabat saya, Bapak Kapolres. Ini saya panggil beliau biasanya Dan Warok. Kita dulu sering ketemu di Reskrimum Polda Jawa Tengah, yang atasan beliau hari ini menjadi Dirpidum Mabes Polri dan Juhandani. Hadir juga Bapak Bupati Temanggung yang alhamdulillah sampai hari ini belum pernah mengundang saya ngaji. Mungkin saya berhusnuzon karena nggak punya anggaran. Dia mau saya. Dan ada Bapak Dandim, juga Ketua Dewan. Kalau Ketua Dewan ini jelas hadir karena sebentar lagi pemilu. Serta jajaran Polres Temanggung, sahabat-sahabat saya, mitra saya kepolisian, yang saya selalu hadir untuk memberikan kontra narasi terhadap orang-orang yang membenci kepolisian. Bagi saya, orang salah itu lumrah. Karena kalau ngomong salah, tidak hanya oknum polisi, kiai pun, gus pun juga oknumnya banyak yang salah. Maka saat saya pengajian terakhir dengan Bapak Kapolri di Probolinggo waktu itu, saya bilang sama Kapolri, Jenderal, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sama halnya ketika kita berpuasa hari ini, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kita harus haus. Untuk mendapatkan posisi yang tinggi, kita harus lapar. Untuk mendapatkan derajat orang yang baik, kita harus dahaga. Tapi ingat, kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, nggak enak, dia mau bersabar? Kalau seandainya Pak Kapolres mau hapus-hapusan, masuk kamar kantor, makan nasi padang, minum es teh, keluar kamar pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Aku puasa, nggak ada yang tahu. Kancane ya dipikir no masih petok anak buah Samsudin. Tapi ternyata walaupun ada peluang itu, kenapa tidak kita lakukan? Pura-pura minum degan. Paling pol anak-anak itu kalau Ramadan curi-curinya cuman posting-postingan yang nggak bermutu lah. Ada gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Apa matanya ini katarak? Atau kalau enggak kadang-kadang coro di foto di posting, wow korma guys. Tapi tidak lebih dari itu, masuk kamar minum air putih atau ngopi, enggak. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun enggak enak? Jawabannya satu,
Kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun dia haus, lapar, dahaga? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Hari ini barangkali di antara kita semua yang hadir pasti mendapat ujian dari Allah. Pak Kapolres pasti punya ujian tersendiri, Pak Bupati ada ujian tersendiri, Pak Ketua Dewan ujian tersendiri. Apa ujian Ketua Dewan? Ujiannya adalah susah mengecilkan perutnya. Ini juga ujian dan ujian. Istiwangi poso ya tetap lemu. Tapi santai Pak Ketua Dewan, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Ketua Dewan tidak gemuk, hanya salah planet. Semuanya orang punya ujian masing-masing. Bahkan kemarin tanggal 2 April ketika saya diminta untuk kembali berceramah di hadapan Bapak Presiden, Pak Jokowi itu masuk ruangan, saya lihat wajahnya itu gak tega, kayak bete banget. Kenapa? Karena juga ujian bangsa ini, gagalnya Piala Dunia. Maka saya bilang ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Diuji dengan isu keuangan 349 triliun. Ketika saya berbicara dengan teman-teman pejabat, saya bilang ini mekanisme alam untuk membersihkan Indonesia, Pak. Coba kejadian-kejadian yang berlangsung ini kadang-kadang tidak nalar, tapi ini cara Allah membersihkan Indonesia. Dimulai dari kebodohan seorang jenderal bintang 2 membunuh anggotanya dengan sangat. Ini bagi saya, ini bukan cacian kepada kepolisian, tapi justru cara Allah membersihkan kepolisian. Ini bukan sebuah kehinaan. Allah menjaga lembaga kepolisian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya para komandan, awakmu pangkatnya cilik rapopo, yang penting selamat, daripada bintang 2 vonis mati. Ini menunjukkan Allah itu sayang dengan kepolisian. Karena bagaimanapun lembaga kepolisian itu penting. Coba Anda bayangkan kalau di wilayah hukumnya Pak Bupati sama sekali nggak ada polisi 1 bulan saja, kira-kira apa yang terjadi Pak Bupati? Oh, kayak perawan peteng. Codot dilawan. Nah, ini cara Allah menjaga Indonesia. Kita akan ngomong ke Indonesia hari ini. Kemudian apa? Sambo belum selesai muncul kasus narkoba, sehingga kemudian apa, ke depan lembaga ini dibersihkan dari tangan-tangan kotor. Ketika kejahatan itu sudah pada puncaknya, manusia tidak bisa untuk memperbaikinya, maka yang turun tangan adalah Allah. Itulah makna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun kamu bermakar, skenarionya Allah jauh lebih hebat dibandingkan skenario. Sehingga drop waktu itu kepercayaan publik kepada kepolisian sampai 25%, yang sebelumnya sampai 90%. Drop gara-gara kasus itu. Saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya sama Mas Agus ini sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya bawa polisi. Mau ngomong beda pendapat dan beda pendapatan. Maka mohon maaf para polisi yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Khusus Pak Bupati, kalau undang saya nggak ada anggaran, gampang Pak Bupati, bayarlah pakai BPJS. Pokoknya happy Ramadan malam hari ini. Ini pas malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah.
Saya ulangi. Katakanlah begini, ibu-ibu punya suami kok tidak bertanggung jawab, Anda terus didolimi. Yang pertama, dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang didolimi itu mustajabah. Kemudian yang kedua apa? Kalau pasangan kita terlalu bengis, sudah kembalikan ke Allah. Toh pasangan itu kan titipan dari Allah. Kau punya istri, uang dikandani, ya Allah pun kula balik ke jenengan. Piye carane kula marung jenengan ya Allah. Golek meneh matamu, golek meneh. Lah golek meneh, aja kondo-kondo. Makanya kemarin saya singgir Mas Agus di hadapan Presiden Rapimnas TNI Polri terakhir, Pak Jokowi kan berpesan begini, tolong para anggota awasi WA group para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya membenci negara, menjelek-jelekan pemimpin. Saya bilang perintah presiden ini sangat bagus supaya para suami mengawasi HP istri. Pertanyaannya adalah, emangnya suami berani? Yang ada itu Pak Bupati, istri ngawasi HP suami, bukan suami ngawasi HP istri. Alah mbak kepaduan lemune kaya ngono, ora wani Pak Ketua. Kok jangan kan Pak Ketua Dewan, kiai iki lho dikitak bojone goblok dadak ta. Wong wedok dilawan. Wong wedok ra duwe jabatane menangan kok. Apa meneh dadi polwan. Wis ngene. Wis medeni. Sita pribadi matamu. Nah, sama halnya hari ini mekanisme Allah itu berjalan di Indonesia. Bagaimana kemudian Allah itu ingin membersihkan semuanya. Awalnya bersih-bersih di lembaga kepolisian. Alhamdulillah sekarang tingkat kepercayaan publik kepada kawan-kawan polisi naik lagi. Ayo kita jaga. Tunjukkan bahwa masih banyak polisi yang baik. Bukan masih ada, masih banyak. Masih banyak polisi yang memang tugasnya mengabdi kepada bangsa ini. Polisi selesai, Allah bersihkan. Lembaga-lembaga lain Pak Bupati, hanya melalui kasus seorang anak dipukuli, digajuli, pamer kekayaan, Allah bongkar semuanya. Dan yang buat saya merinding itu apa Bapak Ibu? Ini korbannya Mas David ini, setelah koma sekian hari sekian lama, yang membangunkan dia siapa? Bukan dokter. Dia mimpi ketemu Gus Dur, sama Gus Dur disuruh bangun. Coba mungkin dia korban, tapi dia pintu masuk untuk membongkar kejahatan keuangan yang hari ini ada. Sampai kemudian Pak Mahfud MD mengeluarkan statement, ada uang tidak beres 349 triliun. Ini pemicunya siapa coba? David Pak Bupati, anak kecil yang dipukuli. Ini cara Allah membersihkan Indonesia. Makanya coba, kamu para pejabat yang hari ini masih banyak gaya, segera bertobat, segera berubah. Kalau hari ini yang konangan orang lain, kalau kamu tidak segera bertobat, mungkin kamu yang akan segera konangan. Tak ewangi tak dengar kita kancani, tak kancani untuk berubah. Kan kamu tahu Gus Miftah presiden para pendosa. Mula Pak Kapolres dekat dengan saya, kenapa? Karena dia juga banyak dosanya gitu. Info tambahin dona kenakalannya masih. Ini untuk membersihkan ini Bapak Ibu. Saya kaget kemarin, saya rencana besok tanggal 15 pas saya di Jakarta, saya mau jenguk ini Mas David. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya? Karena bapaknya kebetulan pengurus Ansor, anaknya jadi korban seperti itu, simpati luar biasa, berhari-hari koma. Bangunnya dia cerita ketika ditanya sama bapaknya, besok kalau kamu sembuh pengen apa nak? Pengen ziarah makamnya Gus Dur. Kenapa? Dulu pas koma itu saya mimpi ketemu Gus Dur, disuruh bangun sama Gus Dur.
Maka saya bilang Pak Kapolres, di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya tajam cuma dua, satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buah hantu. Nah, pemicunya ini Pak, dibersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapaknya yang katanya harganya harta LHKPN-nya hanya 56 miliar, padahal hanya pejabat eselon 2, tapi ternyata hartanya sampai 500 miliar. Coba 500 miliar itu Bu, kalau untuk beli dawet wong sak Temanggung iso nglangi tak ada. Lah begitu pisang goreng dibalang ke asu, lebu gede asu 500 miliar loh. Makanya Caca Banser loh, kamu mungkin nggak punya uang 500 miliar tapi uripmu berkah loh. Makanya kalau saya ditanya hebat mana Bah, Banser, TNI, Polri, Banser. Buktinya apa? TNI, Polri banyak SK-nya yang masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK-nya untuk hutang. Loh, bukan karena hebat, tapi karena memang SK-nya nggak laku untuk hutang. Ada-ada saja jajal payu ya utang masuk utang nih Bang, Pak mau utang apa agunanya SK Banser matamu. Tapi nyatanya coba kadang-kadang Banser Anda lihat punya anak 4, dia nggak punya gaji tetap, ngalor ngidul ngawal kiai, tapi anaknya masih bisa sekolah, masih bisa mondok, betul? Ini mergo berkah. Makanya kan saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Itu dibongkar Pak, sampai 500 miliar. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi pintu masuk untuk memberikan nasihat bagi yang lain. Menjadi waidun, menjadi mawaid. Gus, pejabat kayak bupati, Kapolres boleh kaya? Boleh. Tapi ingat pesan saya, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe iki lak pamer harta, kuwi kaya Superman pamer sempak. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu begini yang di hadapan? Karena yang satunya kalau sempak. Menora melotrok tak ada. Kalau dibilang pejabat gak boleh kaya, siapa bilang? Boleh, bahkan harus. Kiai pun harus kaya. Yang sering saya contohkan, Imam Abu Hasan As-Sajili, tokoh Sajiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya, sahabatnya Nabi. 8 orang pertama yang masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Saking kayanya Pak, dia berdoanya minta miskin. Ya Allah, saya miskin saja ya Allah. Saking kayanya. Kalau warga Temanggung please jangan berdoa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa saja sudah. Imam Abu Hasan As-Sajili tokoh sufi tapi kaya raya. Tapi kemudian apa? Kekayaannya ini wala tahjub nabiyan ukhrona. Jangan sampai engkau jadikan harta ini ya Allah untuk menutup akhirat saya. Kandani ngeyel. Calon bojone kiai kita ini. Rupamu kaya copet. Nah, jadi saya itu menghargai Pak Bupati, Pak Ketua Dewan. Kalau ada pejabat nulis LHKPN, berani menulis semua yang dia miliki, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang enggak Pak, LHKPN itu rata-rata ngapusi, ditulis apa adanya, karena banyak yang tidak ditulis. Kalau ditulis tidak direkayasa, takut ketahuan kayanya. Justru saya menghargai pejabat yang berani menuliskan LHKPN-nya secara benar dan bisa bertanggung jawab. Daripada kemudian apa? Punya Rubicon tapi ternyata belum masuk ke LHKPN. Ini masalah. Kenapa Anda harus kaya tapi nggak usah pamer? Karena begitu Anda pamer, banyak orang yang tersakiti. Siapa? Rakyatmu. Itulah kenapa
begitu banyak kompleksitas bangsa ini, kemudian Allah hadirkan bulan Ramadan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, yang berpuasa itu bisa dikatakan sebagai as-saum maupun asyam, yang maknanya adalah al-imsak. Artinya apa? Puasa itu intinya adalah pengendalian diri. Kalau kita baca puasa as-saum, kita bisa lihat surat Maryam, surat Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, menggunakan bahasa saum. Kalau Al-Baqarah 183 sampai 185, puasa Allah gunakan kalimat asyam. Baik as-saum maupun asyam ini maknanya adalah al-imsak. Ini sebenarnya bahasa Arab kan, tapi dijawakan. Karena banyak bahasa Jawa itu adopsi dari bahasa Arab. Kursiyun menjadi kursi. Penggaris itu bahasa Arabnya apa, Bu? Mistorotun. Masuk ke manggung menjadi mistar. Itu bahasa Arab, mistorotun. Sama dengan puasa. Kalau Pak Bupati, monggo Pak Bupati dahar ngapunten kula nembe siam. Padahal siam itu artinya bahasa Arab, asyam. Tapi kemudian dijawakan. Poso itu bahasa Jawa halusnya asyam, padahal itu bahasa Arab. Makanya orang Jawa itu keren. Saking kerennya orang Jawa, saya bilang kadang-kadang lebih baik orang Jawa dibandingkan orang Arab. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Abdurrahman, orang Jawa namanya Malik, orang Jawa namanya Kudus. Tapi nggak ada orang Arab namanya Agus Warok, nggak ada. Masa ono Habib namanya manis muka Habib, ismi Habib Warok, Agus Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau berbicara asom atau asyam ini, tapi maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri, Pak. Dalam konteks Anda sebagai pejabat, ayo menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri untuk tidak berperilaku menyakiti hati rakyatnya. Bersimpati dengan rakyat. Rakyat hari ini mohon maaf kekurangan, ya nggak usahlah kita pamer kemewahan. Betul? Kita jaga perasaan mereka. Oh, jadi pejabat itu gampang kok. Umpama kamu itu tidak berprestasi, minimal jangan menyakiti. Betul? Kalau memang kamu tidak bisa menunjukkan prestasi, minimal jangan menyakiti. Selesai itu. Nyalang jadi lagi mesti itu. Oh, rakyat itu gampang kok dihapusi. Loh, rakyat Indonesia itu paling gampang dibohongi, Bu. Kita benci kayak apapun dengan pemimpin, begitu pemimpin datang senyum saja. Wes seneng tak ada nih. Makanya saya malah tersinggung kalau kemudian ada upaya-upaya membeli hatinya rakyat untuk mendapatkan suaranya, dibeli pakai amplop 20.000. Ingat Gus, kasus di Semarang. Nah, calon anggota DPR RI bikin amplop 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000, ditangkap KPK. Pemilu 2019, Pak Bupati. Saya malah tersinggung. Boh ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. 20.000, Cok, 20.000. Ini kan menghina banget, enggak? Nanti pikir-pikir. Gimana coba tidak menghina? PSK di Sarkem yang paling murah. Ya pengalaman bro, aku kayak ini londe, waduh ini. Itu PSK yang paling murah sejam 20.000, 200.000. Sajam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Itulah berarti lu larang suara lonte timbang suara rakyat. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. Jangan menghina rakyat gitu. Ayolah Pak, pola-pola seperti itu kita buat. Kalau kayak umpamanya bapak-bapak dewan, nggak usah Anda bayar rakyat selama kemudian berprestasi, kinerjanya bisa dilihat oleh rakyat, pasti dipilih lagi, betul? Pak Bupati, oh tapi dipilih meneh. Gampang Pak Bupati pengen nyenengin orang Temanggung ini. Hari ulang tahun Kabupaten Temanggung undang Gus Miftah, seneng Pak Bupati.
Lah wali kota Los Angeles Amerika Serikat lho ngundang Gus Miftah, Bupati Temanggung ora. Sange angel. Orang aku mau jajal mau undang-undanganku sok banget kok presiden undang aku ngaji kok. Ya mung pantes sih ngono lho. Kerawan bayar gitu. Ya nganggo BLT rapor. Perang ajar, masa bayar kayak kredit ya. Lah kayak tuyul kreditan. Makanya Al-Imsak hanya menahan diri. Kasus di Sumatera Utara, istri Kapolres pamer uang di TikTok. Untuk apa? Kalau kamu bilang pansos, kasihan suaminya. Suaminya kerja untuk negara 24 jam. Istrinya malah pamer. Akhirnya apa? Dicopot dari jabatannya. Coba. Ayo para istrinya polisi. Rungokno ibu Bayangkari itu. Kadang-kadang suamimu itu berperilaku lebih menyalahgunakan wewenang dan jabatannya karena tingginya tuntutan seorang istri. Betul? Mesake bojomu. Gaya hidupnya terlalu tinggi. Saya bilang begini, kanca-kancaku semuanya, apa sih bedanya sederhana dengan miskin? Ternyata bedanya itu sedikit sekali. Sederhana itu adalah gaya hidup, miskin itu kondisi hidup. Jadilah pejabat yang sederhana, jangan yang miskin. Nah, di Indonesia itu paling banyak Pak Kapolres sekarang apa? Yang mentalnya miskin. Saya yakin gaji tentara, gaji polisi, kalau hanya untuk makan dan minum, untuk hidup sehari-hari pasti cukup. Yang bikin tidak cukup itu karena apa? Karena keinginan hidup, karena berperilaku tidak sederhana. Betul? Dua dari bareng-bareng. Lah ternyata apa? Elek sing lanang ini kadang-kadang terlalu tingginya tuntutan seorang istri. Aku ngerti Bu, hari ini cowok good rekening lebih menarik daripada good looking. Tapi jangan sampai kemudian tuntutan soal tidak hanya polisi, Bu, ya kita juga sama. Wong wedok Temanggung ki rungono kuping. Bojomu ki perlakune aneh-aneh, kadang-kadang apa? Mergo ra kuat disambati karo mbok wedok. Wah, aku pengen iki. Akhirnya suaminya diwangi-wangi utang. Yang sebenarnya kelasnya baru naik motor, pengen punya mobil. Motornya dijual untuk DP beli mobil. Sebulan 2 bulan bisa bayar, bisa ngangsur. Bulan ketiga mulai nangis. Nyanyi lagu Gus Dur karo mbah-mbah ning pinggir kali. Uripe ayem. Rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman karo nangis kabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso cangkem. Iso lamaran kok sabunan. Sehingga Allah menghadirkan Al-Imsak, ayo ngempet. Rakyatnya ngempet, nggak usah terlalu banyak tuntutan kepada pimpinan, kepada pemimpin. Loh, aku kira setuju kok rakyat pilih mengajukan proposal untuk Pak Bupati. Bupatimu kilo gajinya piro? Loh, gajinya bupati itu mau 5 juta cah. Kula bola-balik gawe proposal untuk bupati, mesake bupatimu padha karo Pak Bupati mang maling, sing penting kula mau sumbang. Mesake Pak Bupati gajinya pinten Pak Bupati? 6 juta. Terjawab tahun, kenapa nggak bisa ngundang saya ngaji? Juta bro, ya udah mampu. Seharusnya apa? Begitu jenengan itu milih Pak Bupati
di Temanggung. Pak Bupati, rakyat Temanggung percaya jenengan tak dadi bupati. Pun rasa mikir lah pengajian jenengan rasa nyepir nyumbang macam-macam. Sing penting jenengan dadi bupati sing apik. Saya wakafkan Pak Bupati untuk kepentingan rakyat Temanggung. Itu baru keren. Pengayom. Bupati itu pengayom, bukan penggayem. Pengayom. Sakit bupatimu sampai neng ngomong orang di panganan neng mangan jeruk ya loh. Wangi loh bupati wangi. Mohon bersabar Pak Bupati. Ini spesial Pak Kapolres. Ini kamera di depan sana itu kamera kru kita dari BTV acara Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di Berita 1. Jadi ini adalah satu acara yang kita create untuk menampilkan dakwah ala Ahlus Sunnah Al Jamaah ala Gus Miftah. Nah, ibu-ibu yang baru sadar silakan make upnya didandani. Siapa tahu nanti masuk TV gitu. Kayak ibu kan mau kipas itu bukan karena takut kemeringan Pak. Kalau wedi udah luntur. Wis tuwa ya jilbabe pink kan. Gila imsak. Sih selawatan di sini ya. Selawatan di sini. Kita mulai dengan minum degan dulu. Matamu. Usah laku cok. Jangan ya dibikin. Saya tahu kalau dia yang teriak tadi bukan berbuka dengan yang manis, tapi berbuka dengan yang gratis. Kayak tadi saya berangkat ke sini, turun dari pesawat mau ngaji di Sukoharjo. Ada yang WA begini, Kiai boleh nggak kalau siang-siang bulan puasa kita puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Itu mengatakan apa tidak? Akhirnya saya jawab, sebaiknya di siang hari bulan puasa jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Jeru. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Jeru. Makanya judulnya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Saya jublo-jublo, katakan sama cewekmu, berbukalah dengan aku. Kenapa? Karena selain manis aku juga jomblo. Ada ramil, Dandin. Selamatan yuk, saya jadi ingat dan ramil ngundang pengajian Kiai Istighosah, Pak Dandime datang. Aku dimulai Istighosah. Kiai ini wirid, ya Kodim. Dan ramilnya protes, ini panitianya Koramil bukan Dandim. Langsung kan ya Koramil ya. Iki sing ngene sapa iki? Pakai piano, pakai melodi ini, orang dangdutan, orang Temanggung yang hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Bawaannya ayu-ayu nih. Pacari kabeh. Memangnya aku cowok apaan? Bapak NU Ibu oh masih posone awan mau kok masih saiki. Sembeng wae banter dengan THR mudun. Lanjut. Bapak NU Ibu Muslim, Kakang Ansor Adeva, Ade
lan padha gawa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salatullah salamullah. Ini untuk kamu yang selalu menuruti hawa nafsunya. Yen wis mati pondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah langsung bisik-bisik karo ketua dewan. Kayaknya Kapolresnya salah ngundang kiai. Insya Allah. Coba ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menyakiti hati rakyat? Coba kita baca satu hadis Nabi, Bapak Ibu. Insya Allah ini pengajarannya sampai jam berapa ini?
sahur cangkemmu bayangan nopeh penak wong Agus ki bocahku ora penak ta iki wis murah dinyang bayarannya oke cangkem karena aku jadi malu bosok bayarannya aku wekrek loh yang sur cowoknya al-muslimu akhul muslim seseorang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Kita ditakdir oleh Allah tinggal di Indonesia 85% muslim, ada 15% yang lainnya orang yang ditakdir oleh Allah berbeda agama dengan kita. Dan ingat, walaupun 15% ini minoritas, mereka punya hak yang sama sebagaimana yang 85%. Di mata Pancasila kita semuanya sama, di dalam bernegara kita semuanya setara. Maka walaupun 85% kita muslim, bukan berarti ada arogansi dari mayoritas kepada minoritas. Nggak ada, sama. Saya tadi matur sama Pak Bupati dulu tahun 2011 pas gereja Temanggung itu dirusak, saya sudah membuat acara di gereja itu. Waktu itu saya buatkan acara indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya waktu itu datang tahun 2011 Pak Kapolres, saya bawa sumbangan untuk teman-teman kita di gereja itu. Saya bilang, dalil apa yang memperbolehkan bagi kita untuk merusak gereja? Nggak ada. Sebutkan kepada saya dalil yang memperbolehkan kita memprovokasi agama lain. Nggak ada. Makanya Kanjeng Nabi tadi membuat bahasa akhul muslim, ada bahasa ukhuwah. Akhun itu artinya saudara, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Hanya kalimatnya ditambahi akhun menjadi ukhuwah. Dan di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua, satu kopi, dua istri. Efek seminggu udah ketemu bojo itu. Jajan matamu jajan. Iya itu kan jajan loh. Jangan mungkin ini kepiye tadi. Jajan bos. Ya lo nggak mesti gratisannya oh. Maka kemudian di dalam ukhuwah ini kita mengenal ada 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, atau yang kita kenal dengan bahasa lain ukhuwah Insaniyah. Coba, karena kita mayoritas penduduknya muslim, ya mungkin alasan itu banyak pejabat yang beragama Islam, walaupun mereka yang tidak beragama Islam mempunyai kesempatan yang sama. Contoh, kepolisian, Kapolrinya Bang Sigit Nasrani. Dalam kacamata undang-undang boleh? Oh boleh. Kenapa? Karena kepolisian itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Yang boleh daftar polisi siapa? Semua agama boleh. Mau Islam masuk polisi boleh, Kristen boleh, Katolik boleh, Hindu, Buddha, Konghucu boleh. Dharma Gandul saya nggak tahu. Saya kemarin tanya Gus, tahu nggak agama Dharma Gandul? Saya nggak tahu apa itu Dharma Gandul. Tapi kalau Gandulnya Mbak Dharma saya tahu. Dharma Gandul itu apa? Dan semua ini dijamin oleh undang-undang. Maka Kapolrinya mau Kristen boleh, mau Katolik boleh, Hindu boleh. Makanya dulu kalau Pak Kapolres ingat zaman kabar reskrimnya Pak Sigit waktu itu diusulkan sama Pak Jokowi jadi Kapolri, didemo sama banyak orang. Itu kan orang Nasrani, kenapa dicalonkan menjadi Kapolri yang mayoritas polisi itu Islam? Saya bilang, Polri itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang punya kualifikasi, punya kapasitas, ya dia boleh jadi Kapolri. Bu Pak Sigit, Bu Muhammad, Bu siapa boleh.
Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Nah, maka yang pertama kita diperkenalkan dengan ukhuwah Islamiyah. Ayo, orang Islam Temanggung sing akur. Ciri-cirinya orang Islam yang baik itu apa? La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Mereka tidak boleh berbuat dolim dan aniaya. Tidak boleh dolim, tidak boleh mendolimi, tidak boleh aniaya, tidak boleh menganiaya. Ayo, Temanggung sing akur, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Pasti yang datang malam hari ini mungkin, mohon maaf, ormasnya beda. Ada MO, ada Muhammadiyah, ada LDII, atau mungkin ada apa lagi, MTA, terus apapun itu. Mungkin Wahabi itu kalau Wahabi itu kalau ngajinya aku ya seneng. Menurut gampang ngafir ke wong liya. Betul? Jangan sampai kemudian apa? Perbedaan ormas saling menjelekkan. Oh menah awakmu wong NU. Yang sekarang saya agak sedih itu gini Pak ya, di medsos aja rame ini. Saling mengolok antara Gus dengan Habib. Jujur saya itu, bagaimanapun guru saya itu banyak yang Habib. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sekarang lagi geger, kayak kemarin puncaknya di Jogja. Ada yang datang mengaku pembelanya Habib, datang ke sahabat saya Gus Fuad, terjadi tindak kekerasan. Akhirnya saling lapor Pak Bupati ke kepolisian. Yang datang lapor polisi, yang didatangi juga lapor polisi. Makanya keren kalau sekarang ada undang-undang pasal restoratif justice, itu saya setuju. Restoratif justice itu Bu, kalau Anda bermasalah katakanlah dengan suaminya kamu laporkan polisi, kemudian terjadi kesepakatan untuk damai, maka tidak perlu kasus itu dibawa ke meja hukum. Itu namanya restoratif justice. Yang terjadi umpamanya kasusnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar dicabut, itu boleh, apalagi suaminya sendiri. Tapi lucu nih, ketika Lesti Kejora mencabut laporan, sing cerewet wong Temanggung. Kenapa laporannya dicabut? Lah wong sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Oh iya. Itu namanya restoratif justice. Malu Pak. Ada orang mengatakan begini sekarang di medsos, NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkem. Yaman, Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang mau ngopeni itu NU. Tanya Pak Bupati yang aktivis PMI, NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU ngopeni Habib. Dan persoalan Habib, saya mengutip pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuqiruhum wa yu'azzimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener gak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetowo ngapik itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Padahal beda itu boleh, yang nggak boleh itu
itu bercerai-berai. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berbeda boleh. Contoh, ukhuwah itu kan bisa didasarkan kepada suku, agama, bahkan profesi. Bagus, profesinya polisi, maka ada ukhuwah coklatiyah, ukhuwah sesama baju coklat, sesama anggota kepolisian. Bahkan mohon maaf, sama-sama sekolah, muncul istilah reuni. Makanya kalau kamu putus dari pacar kamu, jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni. Kenapa? Karena ada potensi untuk reuni. Iya, ngono den. Hati-hati, banyak yang reunian dengan modus buka puasa bersama. Iya, hati-hati. Saya itu menghindari banget, Pak, yang namanya reunian. Karena bagi saya reunian itu nggak mutu. Ketemu teman lama ketika sekolah yang dibicarakan kesuksesannya. Kasihan teman kita yang belum sukses. Betul. Kalau mau reuni, jangan ngomong keberhasilan kamu. Gimana Pak Agus kabarnya? Kapolres Temanggung. Kasihan teman kamu yang nggak punya pekerjaan. Harusnya kalau reuni itu yang dibicarakan apa? Bosok-bosokan zaman dulu sekolah. Biar ki Pak Bupati itu zaman sekolah biar pacaran, kalau cewek sing paling merongos sakelas. Itu menarik Pak, akrab gitu loh. Kalau membicarakan kesuksesannya, mesake teman-teman kita yang nggak sukses. Oh Pak Ketua Dewan ini biar cingane imut banget. Saya ini amit-amit ya Allah. Modusnya reuni tapi menyakiti. Saya berbeda pendapat dengan Habib itu biasa, tapi saya hormati pendapatnya walaupun tidak saya tindak lanjuti. Kan kita orang-orang NU punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di situ ada kaidah bunyinya apa? Al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Dzurriyyahnya Nabi wajib dihormati, tapi nggak ada wajib ditaati. Ini juga sebenarnya kalau teman-teman saya Habib dekat bilang begini sama saya, Gus, kita itu jadi Habib juga beban. Jangan sampai kita mengaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, darahnya Kanjeng Nabi, tetapi kelakuan kita tidak patut untuk dicontoh. Harusnya apa? Bebannya tinggi. Sama kayak saya dengan kamu hari ini. Beban dosanya itu banyak saya, Bu. Begitu saya mulai ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung diancam sama Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati we Miftah, kalau sampai kamu bisa ngomong nggak bisa menjalankan apa yang kamu omongkan. Lah jenengan mulai berangkat dari rumah niat pengajian wis pahala, lungguh ning kene ndelok rumahne kiai pahala. Tenang, pahalamu ngaji malam hari ini itu lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Tahu? Orang tahu. Terawih bolos kok. 1000 rakaat. Oh diajak kancane terawih, ayo Mas terawih melejap, wis tahu, cangkeme gini. Terawih misalnya di status yang medsos, di TikTok. Terawih bersama di masjid rasanya adem. Halah. Lah pengen adem ora usah terawih kan, nyemplung ke kulkas. Jenengan duduk begini pahala kamu. Saya tuh begitu assalamualaikum langsung diancam. Maka orang segini banyak yang paling potensi dosanya banyak itu adalah saya. Makanya lumrah yang terima amplop juga saya. Karena abot bro, abot. Pandan ramle ngomong hahe ngelupus. Dan rem, dandin, dan ramil, Gus Miftah ya danjo jaran. Demikian juga dengan orang yang dikasih panggilan Gus, Kiai, Habib, itu kan seharusnya beban moral Pak. Jangan malah kemudian merasa pride-nya naik, tapi tinggal tanggung jawabnya tidak disertai. Ya kayak kawan-kawan polisi, begitu Anda punya SK, punya seragam, punya senjata, itu tanggung jawabnya lebih, makanya harus lebih berhati-hati. Malah sekarang lagi berantem, ya Allah. Dulu pesan guru kita Pak Agus, Habib Lutfi mengatakan begini, nah kamu harus ingat,
cara menghancurkan Indonesia itu gampang nak. Bagaimana Pak? Dengan mengadu domba antar ormas. NU Muhammadiyah diadu domba. Terutama pengen menghancurkan Indonesia gampang dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Cara menghancurkan NU dengan cara mengadu Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, Habib dengan Kiai, Kiai dengan Gus, diadu. Diadu dulu pertama kali oleh Belanda, Ormas, NU dan Muhammadiyah, ribut persoalan bilangan traweh 20 dan 8 rakaat. Pada 20 ya benar, 8 ya benar, enggak traweh loh juga benar. Kamu yang terawih itu kan dalam rangka mencari bonus tambahan, nggak terawih juga nggak apa-apa. Yang salah itu wis ra terawih gawe ning ngisuh ngono iki mercon dador-dador lah itu. Eling-eling yo Fatwa Gus Miftah. Ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Iso bledos matane tekan. Saya kemarin bikin fatwa neng medsos, kan orang gagal paham Pak. Saya bilang orang ziarah di kubur hukumnya haram. Yang boleh itu orang ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur, sama halnya mendoakan orang mati hukumnya haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati dan ramil mati ya haram Pak. Ini besok mau Idul Fitri, pasti ada sidang isbat untuk melihat bulan. Saya bilang sama Menteri Agama, seharusnya yang memimpin sidang isbat itu perempuan. Kenapa? Karena yang paling tahu datangnya bulan adalah nggak paham. Rena nggak paham. Ya Allah Gusti, ini betul ini santet meteng loh. Ya Allah Gusti. Oke. Ya Rena tak kayak getangnya. Nah, kalau rasa nangkap, kamu grogi ya sama aku. HP. Untung orang tekan ini baru dasmu malah ya repot keren. Ayo ukhuwah Islamnya la yadrimuhu wa la yusrimuhu. Apa? Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu hajatnya. Ayolah tolong menolong, wong ayatnya jelas kok, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong, bukan bermusuhan. Wong podo-podo Islami gara-gara tarawih musuh. Hanya gara-gara kunut musuh. Imam Malik, Imam Syafi'i kunut, Hambali Hanafi nggak kunut. Jadi kunut nggak kunut bukan NU Muhammadiyah nih, tapi itu pendapatnya Imam Malik Syafi'i kunut, Hambali Hanafi nggak kunut, bukan NU Muhammadiyah. Sejak kapan bedanya NU dan Muhammadiyah kunut dan tidak kunut? Cuman kebetulan NU berkunut, Muhammadiyah tidak berkunut. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Bupati Temanggung sudah tidak yang ribut gara-gara kunut. Tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Temanggung sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam 7 usolli fardhu subhi kawanan lillahi.
sana. Ayo, jangan mau kita diadu domba. Itulah kenapa Allah menciptakan lato-lato, supaya kita tidak gampang diadu domba. Wong kita bukan mainan. Yang main lato-lato cukup para istri saja. Kamu bayangnya apa tondo? Paling bojomu lato-latone ki isun lho. Sebenarnya Pak Agus, Allah itu sengaja menciptakan lato-lato. Tujuannya apa? Untuk membungkam mulutnya para istri. Jadi para suami, saya sarankan Anda untuk koleksi lato-lato di rumah. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Jadi Pak Bupati, kalau istri mulai cerewet, bunyikanlah lato-latomu. Kalau lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet, gampang tatapnya cangkeme, langsung bungkem gitu. Wirena ruwana kuwi. Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Saling menghormati saja. Jangan kita diadu domba. Maka kemudian kita dikenalkan dengan ukhuwah yang kedua, namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan yang kita tidak melihat agamanya, tetapi melihat sesama anak bangsa. Bapak Ibu, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih. Ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Ditakdir berbeda, sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, laki-laki perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Enggak ada jenis kelamin ketiga. Dalam kasus fikih ada, tapi jarang, namanya khunsa, orang yang memiliki 2 jenis kelamin. Ada lanangi, ada wedoke, ono titite, ono tutute. Lah dia besok kedepannya jadi laki-laki atau perempuan, menggunakan analisa medis. Kalau dia analisa medis dia punya rahim, maka dipastikan dia perempuan. Contoh yang belum pernah terjadi, anggota TNI Andi Manganang dibawa Pak Kasat Andi Perkasa waktu itu, dibawa ke rumah sakit, dianalisa, yang tadinya dikira perempuan ternyata laki-laki. Maka kemudian diputuskan pengadilan dia laki-laki. Kalau hari ini Gus, itu bukan khunsa, tapi manusia jadi-jadian. Sak jajane lanang tapi modelnya kaya wedok. Maka istilahnya lora, lanang ora, wedok ora. Hati-hati. Wong lanang mati jenenge almarhum, wong wedok mati jenenge almarhumah. Banji mati aluminium. Lah iya toh, lah wong lanang mati dongane Allahumma fir lahu. Wong wedok mati Allahumma fir laha. Banji mati wajahanakum su'uba wa qabail, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ayat ini Pak Kapolres tepat banget di Indonesia. Makanya apa? Kalau Indonesia berbeda itu biasa-biasa saja itu. Wong 17.000 pulau, 739 bahasa, 1.700 suku bangsa, 6 agama. Makanya saya itu fokus banget ke orasi kebangsaan, berbicara tentang gerakan moderasi. Karena moderasi itu perintah Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makanya di dalam Hasanah Nahdlatul Ulama kita dikenalkan dengan istilah wasatiyah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Namanya wasat itu di tengah-tengah seperti ini, tidak cenderung kanan, tidak ke kiri, di tengah-tengah. Maka mohon maaf, hari ini banyak yang berpaham kanan, berpaham kiri. Berpaham kanan, mereka mengatakan apa? Berpaham kanan, merasa golongannya paling benar, yang lain semuanya salah. Ada satu ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah.
Orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta Madinah. Yo jawabanku gampang, kok yo kono kowe minggato ning Madinah. Ora usah urip ning Temanggung, betul? Dia mengatakan cinta tanah air, tidak ada dalilnya. Tapi lucu nih, begitu Palestina dibom karo Israel, bila pertama kali. Kenapa Bu? Kaget kok sudah segini cangkemnya, kaget. Ini dodo yuk, kok jantung ini cangkem. Kalau Mbak Rena gak kaget, karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Itulah perempuan. Perempuan itu kalau teriak, kalau menangis yang itu pasti mulutnya. Laki-laki matanya. Kenapa laki-laki kalau menangis tutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling banyak seorang laki-laki berangkat dari matanya. Makanya hati-hati Bu, cowok itu laki-laki itu mohon maaf, kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya tuh ya. Nah kalau cewek beda, kalau teriak nangis yang itu pasti mulutnya. Kenapa? Karena cewek sadar diri, dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Betul? Milo perempuan kalau pengen selamat gampang, jagalah mulutmu, lambemu, tutupmu, cangkemmu. Rumus kimianya jagalah CO2T. Saya lagi fokus, kayak saya kemarin di Jakarta bikin buka puasa lintas agama. Goyang di motor, sombong, paling gelombongan dan lawan tak Temanggung, amplop kenal poti gelombongan dan kok amplop gitu. Ojo mau seneng dan gampang wae rasa mati lah. Bocahe kupinge tempelnya knalpot blayeran dan jebol kupinge. Lah wong kita itu udah ada aneh-aneh. Tuku mercon, duripke, banter, kupinge tutupi dhewe mbok goblok. Lah niatmu tuku mercon nak pengen ngrungokne swara. Nang tutupi. Padha karo numpak motor, motornya blombongan kupinge tutupi. Kaya nyiksa wong liya to lak tanggung jawab motormu blombongan ora apa-apa tapi mbok rungokno dhewe. Yo sesuk meneh daripada kowe ganggu wong liya mendingan motormu mau gawe MP3 ngrungokke nganggo headset. Nah, apa knalpot blombongan tapi motor listrik kan modar kowe ora suarane. Di wong nanti ana kasat lantas lagi. Pak Kasat, di kasat lantas. Oh, kok iki biasa lantas iki. Oh, di jalan. Ngaji kasat mau dalan, mau kasat. Ora usah hau-hau. Iki pengajian sing goleke sangu kasat lantas iki. Ora mungkin kasat sabara kere ya. Bisa barang ya. Masa barang ada duit pentungan. Yang paling kena isu waktu masyarakat dari masyarakat apa? Lantas, tenang lantas itu misalnya kayak dulu hati-hati pakai naik motor pakai sandal jepit dibilang, wah nggak ada himbauan, itu himbauan bukan larangan. Artinya himbauan itu disarankan kalau naik motor jangan pakai sandal jepit karena kalau sampai terjadi insiden kecelakaan lebih parah daripada yang menggunakan sepatu. Makanya disarankan menggunakan sepatu. Lagian Pak Polisi wedi kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit karena kalau ditilang berpotensi sandal jepit itu nginabuhi cangkemnya polisi. Itu dilawan kan. Wedok miring jalan menangane ra umum ya Pak. Rating kanan belok ngiwo ngono. Suwangel wedok kan. Lah yo ngeplange ngene belok ngene. Wis wong wedok. Wong aku tau ning dalem delok wong wedok dibilang ngene ra umum. Mana STNK-nya? Kenapa kamu langgar lampu merah?
Saya pikir nggak ada polisi Pak, lah begitu. Goblok mesti iki. Ning polisi dhewe yang ngono, aja gawe gethenge masyarakat. Sing paling tak bumbun iki siji Pak Kapolres. Polisi Cilubah. Jowo enggak lah. Belok, karena lah belok kiri itu dua kemungkinan nih. Ada turn left go ahead, belok kiri jalan terus, atau ikuti rambu-rambu. Nah, aku tahu turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Moro-moro ngarep, iya, bajingan. Gak boleh gitu. Ana undang-undangnya cah, wong nilang. Itu momen itu ada peraturannya, ngasih apa namanya tanda-tanda bahwa akan ada dirazia di depan. Gua nonton aturannya, kok malah boleh-boleh. Mungkin polisi apa tunggul lah. Iya, ternyata bangun. Sing lucu ya ngono. Saya kan punya ajudan polisi sama ajudan Kopassus. Ning Jakarta mobil sopir ajudan, ning ngarep ana razia. Lah kok iso-isone ajudan ku brimo, waduh ana polisi. Lah goblok. Lah kowe iki polisi ya, cok aku. Iki piye iki? Polisi ana razia wedi. Apa meneh aku, cok? Jadi Bapak Ibu, nggak sembarangan teman-teman polisi itu boleh razia, tapi ono aturannya. Nah, saya itu selalu memberikan nasihat teman-teman lantas, karena yang tiap hari ketemu di jalan teman-teman lantas. Ayo dijagalah kewibawaan polisi. Aku ini sampai jago dan polisi wi intan apa Satbimas. Orang perlu dulu seragam, cukup semua waktunya aku ngerti. Aku ini ngalim tenan soal polisi tak ada. Intan lagi lah, waktu le diempet-empet. Ojo nganti konang. Tapi lah Satbimas nih. Orang-orang kalah weh, dipamer-pamer ki weh, main ketok kerja ngono. Iki ya Bimas iki. Ya ketok MC ki cangkem-cangkem Bimas gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Bersinar malam hari ini. HP-nya semuanya diangkat. Yang nggak bawa apa cangkatnya merenges ya. Semuanya diangkat. Iya. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Kapolres? Sana. Semuanya diangkat. Nah, nanti semuanya digerakkan ke sana dulu. Kepada Ngulon dulu ya. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman abada. Shalli wa sallim daiman abada. Wallahi wal azab biman wa'ada. Wallahi wal azab
setengah telu. Insya ukhuwah wataniyah. Ayo apapun itu perbedaan di antara kita, beda ormas boleh, apalagi menjelang tahun pemilu seperti ini, yuk kita bantu aparat dengan cara tidak menyusahkan aparat. Kita boleh beda partai, boleh beda pilihan, boleh, santai saja. Malah yang bulan pemilihan itu Pak Agus, yang paling toleran itu Demit ya. Demit itu kalau mau pemilihan umum itu nggak berani tinggal di pepohonan demi menghargai gambar para caleg. Bahkan kadang-kadang setan ini gumun itu loh, gambarnya caleg cangkeme merenges mingkem-mingkem los enak. Termasuk perbedaan yang paling sensitif adalah perbedaan agama. Ayo Wesley, saya besok tanggal 18 itu dialog dengan 200 pendeta dari semua aliran yang ada di Yogyakarta. Tempatnya di mana? Di Gereja Kristen Immanuel. Gus, bisa nggak kami dialog dengan Gus Miftah? Wah yuk. Lucunya apa? Saya itu kan dikenal orang, banyak orang yang masuk Islam melalui saya. Termasuk ada orang Temanggung datang ke pondok saya, dia pengen masuk Islam. Saya tanya, kamu tahu Gus Miftah dari mana? TikTok. Ya Allah, TikTok, jamaah TikTok iya. Yolah kalau TikTok itu kan kemudian untuk dakwah kan keren. Lo kamu delok TikTok semua delok kebaya merah. Bu aku dikirimi lingi. Sing duwe katanya kasat intel katanya sing duwe. Di kasat intel dia duwe kebaya merah. Kamu juga begitu nak, ayo. Sing adem wae ning TikTok kuwi. Ora sing diposting sing aneh-aneh. Oh, kalau mau viral itu ya karena prestasi, bukan karena sensasi. Viral sensasi makan daging babi pakai bismillah gebuk cangkemmu. Coba komentar yang paling ramai komentarnya Gus Miftah yang nonton hampir 5 juta kali. Lawang mangan babi dan bismillah pengen jajal kulit kriuk babi ya cangkemmu. Kowe mangan babi itu urusanmu. Tapi ya rasanya Islam dengan menggunakan bismillah. Dosa ya karepmu. Makanya kenapa? Kalau Anda berbuat baik itu silahkan diposting. Kenapa Bu? Sekarang orang maksiat saja bangga diposting. Masa kita berbuat baik malu diposting? Nanti dipikir riak pamer Gus, enggak. Kata Imam Al-Ghazali, selama kamu bisa menjaga hatimu itu bukan riak, bukan pamer, bukan sombong. Di saat orang bangga dengan kemaksiatannya, kita harus bangga dengan kebaikan kita. Betul? Tapi yang sing sumbut, toko yang panti asuhan, alhamdulillah membersamai anak yatim, rasanya ayem. Nyumbang, oh jaluk bukoy ayem. Kudune ayem ini lah nyumbang, oh jaluk mangannya ayem. Jadi kita posting saja. Gus, boleh nggak sedikit kita diposting? Boleh. Wong sirron wa alaniyah, fil laili wan nahar. Awan oleh, bengi oleh, siri boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, terang-terangan cangkem ceremet. Biasanya jilbab ireng nunggu biasanya. Rena meneh. Ayo. Sama semangat. Kue posting kemaksiatan aku mau kalah. Lah daripada dulu TikTok, dulu Instagram isinya pamer kota. Aku pernah ada dulu. Jam 12 kuwi. Aku mulai ngaji dulu TikTok. Ya Allah, ono bocah wedok posting jilbaban kotanya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Delalah pas aku ndelok. Kan aku bingung. Tak terus ke dosa. Orang tak terus ke barang apik. Untung kacamataku ireng. Yang mendelik rapi tok. Bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Selama kita bisa menjaga hati, bukan dianggap sombong, bukan dianggap riak, bukan dianggap sum'ah. Termasuk posting tentang kebinekaan, menghormati yang lain. Kayak hari ini masih ada provokasi menutup rumah makan di siang hari. Kayak kemarin saya lihat di TikTok di daerah Jawa Barat. Apaan sih? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kita harusnya berhusnudzon. Restoran yang buka itu untuk menyediakan mereka yang sakit, untuk menyediakan mereka musafir, ibu-ibu hamil menyusui, orang-orang non-Islam. Mereka perlu kita hargai. Dan mereka juga cari rezeki. Betul.
sepanjang tahun lewat depan restoran nggak kuat beli, mereka nggak marah. Kita cuma sebulan tok, kenapa marah-marah? Kenapa betul? Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran nggak pernah nesu, padahal nggak kuat beli. Kita cuma diuji sebulan tok marah-marah. Alasannya hormati orang berpuasa. Sejak kapan orang puasa minta dihormati? As-saumuli, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzihi, dan aku yang akan membalas pahala orang berpuasa. Artinya apa? Puasa itu hanya berharap Allah, bukan berharap dihormati. Maka saya bilang, orang puasa itu tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Aku kira ngaji nasihat pernikahan, pas aku poso Daud, Gus monggo dahar, sorry aku poso. Biasa. Itulah alasan Bu, kenapa orang berpuasa mulutnya bau, supaya banyak diamnya. Makanya bulan puasa itu yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi cangkemnya. Cangkemmu itu tuh benar. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu emas. Makanya bapak-bapak besok Idul Fitri istrinya minta emas, gampang, disuruh diam. Menengok. Rena meneng. Pantan banser iki matane ra ndelok aku ndelok Rena kan. Mata codot. NKRI kayak ini, Negara Kesatuan Rena Indonesia tak aja betul. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayo ukhuwah watoniyah. Beda agama sekalipun kita hormati. Di tempat saya itu malah orang-orang Kristen membuatkan buka puasa bersama untuk orang-orang Islam. Keren gitu loh. Wes toh, kalau kamu berdebat Islam paling benar, gue sakmu dari orang Kristen pun sama, Kristen paling benar. Makanya bahasanya dirubah, Pak Bupati. Kalau orang mengatakan semua agama benar, itu jelas salah. Yang benar itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, bahaya, nanti Rena tiap hari ganti agama. Terus yang paling gampang semua kenal matamu kok. Kau Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandul Mbak Dharma, Senin Buddha Gandul, rusak. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Kita mungkin tidak satu bangsa dengan dia, kita mungkin tidak satu agama dengan dia, tapi ingat, mereka juga butuh kita hormati karena sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, sudah jam 3:30, waktunya sahur. Ora urun cerewet. Parkir cangkem iki. Biro parkire? Wah, sing berarti sapa 5.000. Rena makamu. Akhirnya Bapak Kapolres, Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Dandim, kita memohon sama Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca Hasbi Rabbi. Terus kesel aku dulu. Ingat, tetap berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi la
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-sahri sarifatil mubarakati min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kapolres, matur nuwun, warga masyarakat Temanggung, matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanggung yang malam ini hadir di tengah-tengah kita semua dalam memperingati Nuzulul